Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Mystic Monarch ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Jovan dan kawan-kawan berhasil memasuki area ketiga dari Gunung Beast. Tanpa sengaja mereka ngeliat pertarungan Spirit Beast level 6, Thunder Skylark versus Red Flame Lion King. Karena ternyata burung Thunder sedang melindungi telur-telurnya, Xiaoning pun meminta agar Jovan mau membantu burung tersebut. Meski Tian yang melarang, yang membuat Xiaoning menarik kembali permintaannya, Jovan malah tersenyum dan bilang, "Xiaoning, gak usah khawatir. Lihat gimana kakak Cuomo ini bisa membuat burung itu keluar dari masalah." Setelah menyuruh Xiaoning untuk membujuk Tian Yang agar mau ikut bantu, Jovan dan Tian Yang pun mendatangi area pertarungan lebih dekat, tepat di depan telur burung berada. Jovan jelasin ke Tian Yang, selagi burung Thunder gak menyadari keberadaan mereka harus diam-diam ngeluarin telur dan menyembunyikannya. Ketika si burung tahu anaknya hilang, dia pasti akan berhenti bertarung dengan singa dan buru-buru mencari anaknya. Dengan kecepatannya, singa api nggak akan bisa menyusul, dan mereka pun berhasil menyelamatkan nyawa burung Thunder. Ide sederhana yang membuat Tian Yang tersenyum kagum. Mereka pun mengambil telur-telur itu bersama sarangnya dan mengendap perlahan ke arah Xiaoning. Namun tiba-tiba, singa api malah menyadari keberadaan mereka. Tanpa ragu, singa api langsung ninggalin burung Thunder untuk mengejar Jovan dan kawan-kawan. Sehingga Jovan pun syok merasakan singa api mendekat. Dan begitu dia mendongak ke atas untuk melihat langsung dengan mata kepalanya, Jovan pun teriak, "Gawat, binatang itu menemukan kita! Terus gimana dengan telur-telur ini?" Tanya Tian yang panik dan penasaran. Tanpa ragu, Jovan langsung menjatuhkan semua telur itu, sehingga burung Thunder pun kaget luar biasa. Si burung buru-buru terbang ke bawah secepat yang dia mampu untuk melindungi semua telurnya. Tapi sebuah tembakan bola api dari sang singa ikut menerjang ke arah semua telur itu. Hingga akhirnya terjadilah ledakan dahsyat yang menghantam burung Thunder dengan sangat parah. Jujur Jovan gak menyangka singa api lumayan cerdik menghadapi burung Thunder. Bisa-bisanya si singa memanfaatkan kelemahan burung Thunder yang berusaha melindungi telurnya, sehingga serangan bola apinya bisa mendarat dengan telak di badan burung. Padahal dalam kondisi biasa, si burung mampu menghindar dengan kecepatannya. Tanpa Jovan duga, singa api lagi-lagi menembakkan bola api dari mulutnya ke arah burung Thunder yang terkulai lemah melindungi semua telur. Ngelihat itu, Jovan buru-buru mengajak Tian Yang kabur sebelum impact ledakan terjadi. Tapi ternyata, burung Thunder melakukan perlawanan dengan menembakkan aura petir dari mulutnya. Sehingga api dan petir itu saling beradu dengan kekuatan mengerikan di udara. Berkat itu, Jovan dan Tian Yang berhasil menjauh dari lokasi pertarungan untuk kembali ke tempat Xiaoning yang lebih aman. Sambil mengucurkan keringat, Jovan bilang ke Xiaoning kalau dia dan Tian Yang udah berusaha membantu, tapi ternyata malah mempercepat kekalahan burung Thunder. Jovan pun menarik tangan Xiaoning agar segera kabur dari lokasi tersebut, karena kalau burung Thunder mati, udah pasti singa api akan langsung menyerang mereka. Tapi Xiaoning malah terdiam membisu gak beranjak dari posisinya. Meski Jovan udah membujuknya sekali lagi, Xiaoning seakan gak mendengar karena dia larut dalam memori masa lalunya. Memori tentang gimana Xiaoning kehilangan ibu tercintanya yang jatuh sakit sebelum dia beranjak remaja. Makanya ketika ngeliat burung Thunder nyaris kalah dan sekarat, hati Xiaoning terasa seperti kembali tersayat. Begitu burung Thunder kembali jatuh ke tanah dan akan diserbu oleh singa api, tiba-tiba Xiaoning menghampiri si burung dan mencoba melindunginya dari cakar singa api. Tentu aja aksi gila itu membuat Jovan dan Tian Yang kaget bukan main. Dan yang paling pertama mencoba melindungi Xiaoning udah pasti Tian Yang. Ngelihat itu, secara refleks tubuh Jovan ikut bergerak untuk melindungi mereka berdua. Dan dalam hatinya dia bilang, "Sial, apa yang harus aku lakukan? Aku ini kaisar iblis demi dua orang manusia bodoh ini. Tapi mereka berdua adalah milikku. Aku gak akan pernah menyerah terhadap orang-orangku. Akulah kaisar iblis. Bahkan kalaupun aku mati, aku akan tetap menghadapi musuh secara langsung," kata Jovan yang kini udah berdiri paling depan untuk melindungi Tian Yang dan Xiaoning dari cakar singa. Tepat ketika cakar singa nyaris mengenai Jovan, tiba-tiba sebuah cahaya terang benderang memancar dari dahi Jovan yang menyinari seluruh penjuru hutan.
Para spirit beast yang ada di sana langsung terkaget-kaget. Bahkan ada yang pingsan ngelihat cahaya menyilaukan itu. Singa api sendiri, matanya terbuka dengan lebarnya. Wajahnya penuh dengan kucuran keringat. Gegara ngelihat cahaya menyilaukan barusan. Bahkan tubuhnya sampai gemetar gak karuan. Saking takutnya ngelihat kekuatan baru yang muncul dari dahi Chuofan. Ya, itu adalah kekuatan yang diberikan oleh sosok misterius yang merasuki alam bawah sadar Chuofan sebelumnya. Seketika, singa api langsung ngacir terbirit-birit dari sana tanpa menoleh ke belakang sekalipun lagi. Begitu singa api udah kabur menjauh ke langit, Chuofan pun memegang kepalanya dengan perasaan heran. Tian Yang juga sama herannya dan dia bilang, "Hei Chuofan, katakan padaku dengan jujur sekarang, apa kau beneran manusia? Ini sangat aneh. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Gimana mungkin seseorang menakuti spirit beast level 6 cuma dengan satu pandangan? Apa kau lihat cara singa tadi melarikan diri setelah dia melihatmu? Itu seperti takut dimakan olehmu. Kalau kau memang saudaraku, katakan aja yang sebenarnya. Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dari kami?" "Hah? Saudara? Aku nggak punya saudara sepertimu," jawab Chuofan, yang membuat Tian Yang cuma bisa kesal dan penasaran. Setelahnya Chuofan mendekati Xiaoning yang sedang berlutut karena sedih ngelihat keadaan burung Thunder. Kesedihan Xiaoning makin menjadi-jadi sampai meneteskan air mata. Begitu Chuofan bilang kalau si burung udah nggak ada harapan hidup. Tapi ketika air mata Xiaoning jatuh membasahi wajah si burung, tiba-tiba si burung bersuara seakan ngasih tahu kalau dia berhasil melindungi satu anaknya. Dan benar aja, di bawah sayap burung Thunder terlihat satu telur yang masih aman ketimbang 4 telur lainnya yang udah terbakar gosong. Ngelihat itu, Chuofan pun paham kalau burung Thunder sengaja memprioritaskan satu telur untuk dia selamatkan dengan pengorbanan nyawanya. Sehingga kalaupun dia mati, satu telurnya yang selamat nggak akan ketahuan oleh singa api. Dan tiba-tiba, si burung teriak kepada Chuofan yang langsung dipahami olehnya kalau si burung mau menyerahkan satu telur itu kepadanya. Chuofan yang menerima itu bilang ke burung Thunder, telur ini juga sedikit terbakar oleh api. Kalaupun bisa menetas, si anak nggak akan bisa hidup lama. Kecuali seakan paham akan maksud Chuofan, burung Thunder menjulurkan kepalanya untuk memberikan sisa energi kehidupannya pada si telur. Dan setelahnya, dia pun terkulai lemas ke tanah, meregang nyawa sambil diiringi isak tangis Xiaoning yang mengantar kepergian si burung untuk selamanya. Setelah usaha menenangkan yang cukup lama, akhirnya Xiaoning buka suara. Dia cerita kalau air mata yang jatuh tadi bukan cuma buat burung itu, tapi karena rasa rindu yang mendalam. Rindu pada rumah saat dia ngelihat bagaimana burung itu mati-matian melindungi anak-anaknya. Dengan suara pelan yang penuh beban, dia bilang kalau bayangan sang ayah muncul di kepalanya. Sosok yang dulu selalu menjaga dan merawatnya. Chuofan yang mendengar itu langsung merasa iba. Dalam hati dia bilang, ternyata gadis ini benar-benar tersentuh. Nggak heran dia rela melindungi burung itu yang memang seorang ibu. Tanpa pikir panjang, Chuofan kasih saran ke Xiaoning agar dia nggak terlalu larut dalam kesedihan. Dia bilang kalau tubuh sang burung akan dia ambil sebagai bentuk penghormatan terakhir. Cincin dimensi langsung Chuofan aktifkan. Dalam sekejap, bangkai burung itu lenyap masuk ke dalam ruang dimensi yang gak bisa dilihat siapapun. Tapi Tian Yang ngelihat itu dengan tatapan kaget. Dia langsung bilang dengan keras, "Hei, ini bangkai spirit beast tingkat 6. Kenapa kau telan sendirian?" Chuofan cuma membalas dengan senyum sinis. Dia bilang kalau barusan Tian Yang sendiri udah lihat gimana Thunderbird itu mempercayakan telurnya pada Chuofan. Maka tubuhnya pun mestinya begitu. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, Chuofan melompat tinggi ke atas. Dia cuma ninggalin satu pesan singkat, nyuruh Tian Yang untuk merawat Ning di sana. Sedangkan dia janji nggak akan pergi lama. Ngelihat Chuofan pergi menjauh, Tian Yang cuma bisa berkeringat dingin. Dalam hati dia bilang sial. Dia pengen ngikutin, pengen tahu apa yang sebenarnya dilakukan Chuofan. Tapi akhirnya dia mutusin untuk gak pergi. Terlalu gak aman ninggalin Ning sendirian di tempat seperti ini. Dia pun hanya tersenyum malu sambil ngelirik ke arah Xiaoning. Sementara itu jauh dari mereka, Chuofan udah tiba di tempat yang sepi. Dengan gerakan tenang, dia kembali mengaktifkan cincin dimensinya. Dan dari sana, dia ngeluarin tubuh burung itu. Sambil menatap tubuh dan telur sang burung, Chuofan mulai membaca mantra. Di telapak tangannya muncul sebuah bola api kecil, tapi penuh dengan tekanan energi yang menggema ke sekeliling. Dalam hatinya, dia bilang kalau batu monster terbaik dari keluarga kekaisaran dan pavilion Qianlong, ditambah tubuh spirit beast tingkat 6 yang udah dipelihara dengan aura langit dan bumi, adalah bahan yang sempurna. Tanpa ragu, dia menyentuhkan bola api itu ke tanah di hadapannya. Dalam benaknya Chuofan yakin
kalau api ini mampu memurnikan hal-hal yang menyimpan aura. Dan kini saatnya melakukan proses itu. Begitu pilar api muncul dan menyala terang, menyinari tubuh dan telur Thunderbird, Jovan menatapnya dan bilang dalam hati kalau telur ini harus dilembabkan dengan aura Thunderbird supaya bisa tumbuh. Kalau enggak, maka dia akan mati. Untuk memeliharanya, butuh media yang mampu menyerap dan menyimpan elemen roh ke dalamnya. Dan sekarang, dengan Thunderbird yang udah mati, maka nggak ada jalan lain. Jovan mutusin buat menetaskan telur ini dan menjadikannya sebagai monsternya. Sebuah langkah penting untuk misi yang menantinya di ngarai Luolesia. Pikiran Jovan pun melayang. Dia mengingat momen terakhirnya bersama Thunderbird saat dia menjelaskan semuanya kepada sang induk kalau cara ini bisa bikin anaknya tetap hidup, dan Thunderbird menyetujuinya. Tapi buat Jovan, itu hanyalah bentuk penghormatan terakhir bagi seorang ibu, karena pada akhirnya entah Thunderbird setuju atau enggak, dia pasti harus melakukan hal ini. Dan saat nyala api mulai menyatu ke dalam telur, Jovan menyunggingkan senyum kecil. Dalam hatinya dia bilang, tujuannya akan segera tercapai. Gak berselang lama, Jovan kembali ke lokasi Xiaoning dan Tianyang sebelumnya. Saat Jovan mendekat, Xiaoning langsung berdiri dengan sorot mata berbinar. Dia sangat senang kalau kakak Chuo akhirnya kembali. Tapi Tianyang menatapnya dengan tatapan sedikit heran dari semua kemungkinan yang dia bayangkan. Tetap aja pertanyaan itu mengusik pikirannya. Dia pun bertanya, gimana caranya Jovan menangani tubuh Thunderbird itu? Jovan menjawab singkat sambil bercanda. Dia bilang kalau tubuh Thunderbird udah dia potong jadi 8 bagian. Sebuah jawaban yang langsung bikin wajah Xiaoning tercengang. Tapi Tianyang malah bereaksi biasa aja. Dia langsung bilang ke Ning-er kalau itu hal yang wajar. Sebagian besar tubuh Spirit Beast emang biasanya diproses dengan cara seperti itu. Tapi meskipun begitu, dia sendiri masih nggak tahu hal baik macam apa yang sebenarnya dilakukan oleh Jovan. Jovan yang mendengar komentar itu cuma tersenyum kecil. Ada sedikit nada menggoda di balik matanya. Dia pun bilang kalau Tianyang penasaran, silakan tebak. Dan kalau berhasil menebaknya, Jovan bahkan bersedia memberikan hadiah secara langsung. Mendengar ucapan Jovan, Tianyang langsung meledak. Mukanya merah, nada tinggi, dan nada bicara penuh gengsi. Dia bilang kalau jangan main-main. Menebak dan dikasih hadiah, nggak lucu. Dia adalah pewaris masa depan dari 7 keluarga kekaisaran. Putra pendekar pedang legendaris, Xie Tianyang. Dia nggak butuh barang apapun dari Jovan. Bahkan kalau mati di tempat ini, di mulut binatang buas sekalipun, dia rela. Asal nggak harus menerima sesuatu, meski itu luar biasa, dari orang seperti Jovan. Jovan pun balik badan dan bilang sambil jalan pelan, Ya, terserah, keras kepala bener. Tianyang makin kesal. Dia teriak dari belakang, nyuruh jangan balik badan saat orang lain lagi ngomong. Lalu dia bilang, kalau hari ini ternyata ulang tahun ke-16 Xiaoning. Dan alasan dia begitu sedih tadi, karena dia rindu rumah. Karena dia ngelihat Thunderbird melindungi telurnya, dan itu mengingatkannya pada kampung halaman. Mendengar itu Jovan langsung balik lagi. Dia mendekati Xiaoning sambil tersenyum kecil. Dia bilang, karena hari ini ulang tahun Ning-er, sebagai saudara laki-laki tertua, tentu dia harus ngasih hadiah yang pantas. Tanpa banyak basa-basi, dia mengangkat tangan Xiaoning dan menyematkan sebuah cincin di jarinya. Lalu dia nunjukin cincin yang sama yang dia pakai. Dia bilang kalau itu adalah cincin penyimpanan yang dibuat dari tubuh Thunderbird. Sebuah cincin petir yang bisa menyimpan makhluk hidup. Satu buat Xiaoning dan satu lagi untuknya. Dia jelasin cincin ini beda dari cincin dimensi biasa. Bukan cuma teknik pemurniannya yang rumit. Bahkan sekte-sekte besar pun belum tentu ngerti benda kayak gini. Dan yang paling penting, cincin ini bisa menyerap aura langit dan bumi. Buat sesuatu yang punya esensi alami. Jovan bilang, kedua cincin ini adalah satu kesatuan. Jadi selama cincinnya bereaksi, Xiaoning bakal tahu kalau Jovan ada di dekatnya. Begitu dua cincin itu berdekatan, petir ungu langsung menyambar seperti ikatan magis. Sebuah momen yang gak bakal bisa dihapus begitu aja dari ingatan Xiaoning. Tianyang yang ngelihat itu langsung berkeringat dingin. Dalam hati dia bilang, cincin? Satu buat dia dan satu lagi buat Ning-er. Ini bukannya kayak cincin pasangan? Kesal bukan main, Tianyang langsung teriak, "Woi Jovan, beri aku satu juga." Tapi Jovan cuma membalas dengan wajah datar. Dia bilang, "Enggak, ini bukan hari ulang tahun Tianyang." Tianyang gak terima. Dia nyamperin punggung Jovan dan mulai ngoceh. Dia bilang kalau gak dikasih satu, maka dua orang di depannya akan terlihat seperti pasangan cincin yang sah. Dan dia gak peduli lagi. Dia minta satu, atau dia akan mengambilnya sendiri. Jovan cuma mendengus malas. Tanpa banyak omong, dia melempar satu cincin lagi ke belakang. Dan Tianyang menangkapnya dengan refleks. Lalu dia mendengar Jovan bilang kalau mereka bertiga udah ngalamin banyak hal bareng-bareng. Masa iya dia nggak bikin satu juga buat Tianyang?
Ucapan itu langsung bikin Tian Yang terdiam haru, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dengan pipi yang masih merah, Tian Yang akhirnya balik badan dan berterima kasih pada Chuo Fan. Tapi seperti biasa, mulutnya nggak bisa diam lama. Dalam hitungan detik, dia udah pamer cincin barunya ke Xiaoning. Matanya berbinar saat ngelihat cincin itu ikut bereaksi, bersinar, menyambut sambungan aura petir dari cincin Xiaoning. Chuo Fan cuma nyengir dari jauh. Dia ngeledek Tian Yang yang sebelumnya sok keras, sok nggak butuh, tapi sekarang malah jadi yang paling pamer. Ngelihat dua orang itu terus saling ribut, Xiaoning cuma diam dan tertawa heran. Tapi senyuman perlahan muncul di wajahnya. Di dalam hati dia bilang, kalau bisa, dia pengen waktu berhenti di momen ini. Mereka bertiga tetap bersama, tanpa tekanan, tanpa beban, hanya tertawa dan melangkah dalam kehangatan yang sederhana. Namun jauh dari mereka, di balik tebing sunyi yang menghadap langit, sosok misterius yang dulu pernah menyelamatkan Chuo Fan ikut memperhatikan. Dia tersenyum bahagia ngelihat tiga anak muda itu berhasil bertahan, serta Chuo Fan mendapatkan apa yang dia cari. Dan sekarang, saatnya bagi sang penjaga itu untuk pulang. Tubuhnya berubah menjadi seekor burung raksasa, dan dalam satu hentakan sayap, dia terbang tinggi, kembali ke kediaman yang jauh dari dunia manusia. 1 bulan pun berlalu, Chuo Fan melangkah di depan dua sahabatnya. Raut wajahnya kelihatan lega. Dia bilang, sekarang mereka akhirnya kembali ke area 1. Langkah mereka tinggal sedikit lagi, dan begitu berhasil keluar sepenuhnya dari kota Qingming, mereka akan benar-benar aman. Dalam hatinya, Chuo Fan menyadari satu hal. Meski dia gagal menaklukkan Thunderbird, dia berhasil mendapatkan telurnya. Dan lebih dari itu, dia senang udah dapat sesuatu yang jauh lebih penting. 2 sahabat yang bersedia hidup dan mati bersamanya. Namun Xiaoning masih memeluk sedikit kekhawatiran. Dia bilang, bagaimana jika Elder Qi belum menyerah? Gimana kalau orang itu masih menyimpan dendam dan diam-diam memasang perangkap untuk menangkap mereka? Chuo Fan menjawab dengan tenang. Menurutnya seharusnya enggak. Soalnya saat itu Elder Qi punya kesempatan untuk menghabisi mereka. Tapi dia enggak lakukan dan malah kabur. Chuo Fan menduga pada saat itu Elder Qi lagi dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Panik dan ketakutan oleh monster mengerikan yang tiba-tiba muncul waktu itu. Dan besar kemungkinan dia mengira mereka semua udah tewas dihabisi monster tersebut. Langkah kaki mereka sempat terhenti ketika Chuo Fan bertanya pelan, setelah meninggalkan kota ini, Ning mau pergi kemana? Xiaoning sempat bingung, tapi matanya nggak goyah saat menatap Chuo Fan. Dengan suara yang lirih tapi mantap, dia bilang, kemanapun kakak Chuo pergi, dia akan ikut tanpa ragu sedikit pun. Chuo Fan terdiam. Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuatnya kebingungan. Namun tiba-tiba Tian Yang bilang ke Xiaoning, kenapa nggak ikut dia aja ke rumah Jianho? Di sana bahkan kalau keluarga Xiaoning mengejar, atau orang-orang dari lembah Yaoming datang sekalipun, nggak akan ada yang bisa menyentuh dia. Jaminan dari salah satu pilar 7 keluarga kekaisaran itu bukan main-main. Saran Tian Yang itu bikin wajah Xiaoning terlihat lebih lega. Tapi saat dia ngelihat Chuo Fan mulai jalan menjauh, hatinya bergetar lagi. Dia buru-buru bilang, minta supaya kakak Chuo ikut juga. Soalnya dia belum pernah ngeliat seperti apa rupa keluarga terkuat dari kekaisaran Tianyu. 7 keluarga kekaisaran itu. Tian Yang pun mengangguk ikut mendukung. Tapi tanpa menoleh, Chuo Fan menjawab sambil tersenyum tipis. Dia bilang enggak. Masih ada hal-hal lain yang harus dia lakukan. Dan kalau ada kesempatan, mungkin mereka akan bertemu lagi. Langkahnya mulai jauh, dan kepergiannya ninggalin sedikit luka di dada Xiaoning. Tapi Tian Yang masih belum menyerah. Dia manggil lagi, nyuruh Chuo Fan berhenti. Dia bilang sebagai saudara, dia masih menyambutnya di rumah Jianho. Jadi nggak ada salahnya Chuo Fan pergi ke rumah keluarganya sekarang. Tapi yang dibalas Chuo Fan malah ledekan. Dia bilang Tian Yang bukan saudaranya. Tian Yang langsung marah dan kesal. Tapi belum sempat dia balas, tiba-tiba terdengar sebuah suara keras yang bilang, kalian bertiga gak ada yang boleh pergi. Dan sebelum sempat bereaksi, sesosok bayangan udah mendarat tepat di belakang mereka. Sosok itu berdiri dengan aura mengancam. Ketiganya langsung refleks kaget. Sosok yang tiba-tiba muncul di belakang mereka bukan sembarang orang. Wajahnya tua, sorot matanya tajam, dan aura yang terpancar dari tubuhnya membuat tekanan di udara seolah menebal beberapa tingkat. Chuo Fan sempat siaga, tubuhnya tegang. Orang tua di hadapannya jelas bukan orang biasa. Levelnya berada di tingkatan Profound Heavenly. Namun rasa waspada itu langsung berubah jadi keterkejutan. Matanya membesar saat melihat Xiaoning tiba-tiba berlari, memeluk pria tua itu sambil memanggilnya, "Kakek!" Melihat pemandangan itu, Chuo Fan langsung buka suara. Kau adalah satu-satunya orang kuat Profound Heavenly di keluarga Sui. Elder keluarga Sui, Sui Dingtian. Dingtian membalas pelukan cucunya dengan hangat, tapi setelah itu, dia menatap tajam ke arah Chuo Fan dan Tian Yang. Suaranya dalam dan mengintimidasi.
Dalam beberapa bulan ini, apakah kedua bocah ini bersamamu? Bagaimana perlakuan mereka terhadapmu? Nada bicaranya bikin Xiaoning sedikit jengkel, seolah kakeknya langsung menghakimi tanpa dengar penjelasan lebih dulu. Dan sebelum tensi reda, Ding Tian kembali bertanya, kali ini soal cucunya yang lain. Siapa yang menyakiti Suegang? Tian Yang tanpa pikir panjang langsung menunjuk Chuo Fan. Kalau itu dia pelakunya. Aku hanya bertemu Ning setelah dia. Aku belum pernah melihat cucumu. Chuo Fan mendelik, dalam hatinya dia ngomel. Kampret nih anak. Kesal dituduh begitu aja, Chuo Fan buru-buru memberikan salam dan minta maaf. Dia bilang gak tahu kalau orang yang dia lawan saat itu adalah saudara laki-laki Ning dan karena itu, dia mohon pada Elder Ding Tian untuk mengampuni dosanya. Tapi bukannya merespon serius, si kakek malah lempar pertanyaan yang lebih mengejutkan. Terus, apakah kau membawa Ning untuk kawin lari? Tian Yang langsung mendelik kaget, kesal bukan main. Dia gak nyangka hubungan Chuo Fan dan Xiaoning udah dianggap sedekat itu. Ngelihat Tian Yang asik marah-marah ke Chuo Fan, Ding Tian menoleh ke cucunya dan bilang, kenapa pria rambut panjang itu, Tian Yang, malah kelihatan lebih cemas dari pacarnya sendiri. Mendengar itu, Xiaoning cuma bisa menunduk dengan wajah merah padam, tersipu malu di hadapan kakeknya sendiri. Chuo Fan yang udah kesal dari tadi, akhirnya mendorong wajah Tian Yang menjauh sambil jelasin, aku hanya membawa Ning untuk memandunya, gak ada maksud lain. Ding Tian yang mendengar sendiri ucapan itu, awalnya cuma mendengus kecil, tapi dari nada suaranya terselip sedikit rasa terima kasih. Walau gak langsung bilang banyak, dia mengakui kalau setidaknya Chuo Fan udah menjaga cucunya, Xiaoning. Namun momen itu gak berlangsung lama. Si kakek langsung menggenggam tangan cucunya, narik Xiaoning ke arahnya. Dengan suara mantap dan penuh kuasa, dia bilang akan membawa cucunya kembali ke rumah keluarga Sui saat itu juga. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti karena Chuo Fan bilang, tunggu. Chuo Fan menatap Ding Tian dengan wajah serius, sehingga perkataan itu membuat Ding Tian langsung menoleh dengan aura murka yang mulai meledak keluar dari tubuhnya. Namun Chuo Fan tetap tenang, tatapannya nggak goyah sedikit pun saat dia bilang, kau nggak bisa membawa Ning kembali, dan aku menyarankanmu yang terbaik untuk nggak kembali. Ding Tian menyipitkan mata, apa maksudmu? Tanpa ragu sedikit pun, Chuo Fan menjawab, aku nggak takut untuk memberitahumu dengan jujur. Kami bertiga udah menyinggung Elder Yao Guiki, dan Ning juga udah terlihat olehnya. Diperkirakan, sekarang keluarga Sui sedang dalam pengawasan. Jika kau dan Ning kembali, hanya satu jalan yang menunggu, yaitu mati. Ucapan itu langsung membekukan udara. Mata Ding Tian melebar. Wajah yang sebelumnya dipenuhi amarah mendadak diliputi keterkejutan. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Dan saat dia melirik ke arah Xiaoning yang perlahan mengangguk, dunia seolah runtuh di atas pundaknya. Kepalanya berdenyut hebat, pikirannya berputar liar, dan dalam sekejap, lututnya jatuh menghantam tanah. Nafasnya berat, dan pandangannya berputar-putar. Bayangan kehancuran keluarga Sui membuatnya nyaris kehilangan kesadaran. Xiaoning langsung menghampiri kakeknya, dan meminta maaf sambil menangis pada si kakek. Tapi bukan belas kasih yang didapat, melainkan kemarahan yang meledak dari dalam dada Ding Tian. Tubuhnya gemetar hebat saat dia bilang, bagaimana mungkin Kaulah yang membawa bencana ke keluarga Sui. Selama kau diserahkan, Elder Qi akan mengampuni dosa kami. Tanpa aba-aba, Ding Tian langsung menerjang ke depan. Tangannya mengarah tepat ke wajah Chuo Fan dan berusaha menangkapnya dalam satu gerakan cepat. Chuo Fan yang gak nyangka serangan itu datang, dia hanya bisa tertegun sejenak dengan matanya terbuka lebar. Chuo Fan dan Tian Yang terpaksa melompat mundur bersamaan, menghindari serangan telapak tangan Ding Tian yang barusan menghantam bumi hingga retakannya menjalar, membuat tanah terbelah menjadi kepingan-kepingan besar. Tapi Ding Tian belum selesai. Serangan keduanya meluncur cepat. Telapak yang mengandung tekanan luar biasa itu kembali diarahkan ke Chuo Fan. Tapi lagi-lagi Chuo Fan mampu menghindari serangan itu dengan gerakan gesit yang membuat si kakek mendadak terkejut. Dalam sekejap, posisi mereka pun berubah, sama-sama membelakangi lawan. Menoleh ke arah bocah yang berdiri di belakangnya, Ding Tian menggumam dalam hati, bocah ini benar-benar punya beberapa keterampilan. Gak heran anggota keluargaku bisa dikalahkan olehnya. Tanpa ragu Chuo Fan melancarkan counter berupa aura cakar ganas yang diarahkan pada si kakek. Tapi Ding Tian berhasil menghindarinya dengan gampang dan kembali mengambil posisi di belakang Chuo Fan. Sebuah langkah yang nyaris gak terlihat. Si kakek menatap Chuo Fan dengan tajam. Dalam hati dia kembali bilang, tapi sayangnya perbedaan kekuatan kami seperti langit dan bumi. Panik pun langsung melanda Chuo Fan. Napasnya tercekat ketika sadar si kakek udah berada di belakangnya lagi. Dia mencoba memutar tubuh, tapi udah terlambat.
Seketika, pukulan telak menghantam punggung Chovan. Darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya terpental keras, menabrak batu besar yang terletak jauh di depan. Ding Tian perlahan mendekat, berdiri di hadapan Chovan. Suaranya dingin dan tegas. Udah berakhir untukmu. Namun tepat saat Ding Tian hendak menyelesaikan semuanya, dia pun tersentak, matanya mendongak ke atas. Aura seni bela diri Xuan Jie mengalir deras dari langit, dari arah Tianyang, yang kini melayang tinggi di udara, sambil menebaskan pedangnya dengan kekuatan penuh. Tebasan aura itu meluncur deras, seperti kilatan langit yang menukik menuju musuh yang berdiri di bawah. Namun hanya dalam sekejap, mata Tianyang membelalak. Sosok kakek itu ternyata menghilang dari sana, sehingga aura tebasannya cuma menghantam tanah kosong. Dan sebelum Tianyang sempat mencerna apa yang terjadi, Ding Tian udah muncul di belakangnya. Telapak tangan penuh tekanan menghantam punggung Tianyang dengan keras, melemparkannya jauh ke bawah. Tubuh Tianyang membentur tanah dengan keras, menciptakan dentuman hebat, sehingga dia kesakitan parah. Tubuhnya gemetaran, kesulitan berdiri. Chovan menyaksikan semua itu. Jantungnya berdegup cepat. Dalam hati dia mengakui, kekuatan Master Profound Heavenly gak bisa dilawan dengan ranah bone tempering seperti kami. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Dia menelan ludah, lalu bilang dalam hati, jika aku gak bergantung pada Array, gimana cara menghadapinya? Apa yang harus kulakukan sekarang? Langit terasa berat, dan tanah pun bergeming. Ketika Ding Tian mendarat di hadapan mereka berdua, tatapannya seperti pisau, suaranya dingin. Jangan salahkan aku. Salahkan dirimu melakukan sesuatu yang seharusnya gak kau lakukan. Chovan dan Tianyang panik. Langkah kaki Ding Tian semakin dekat. Aura tekanan menggunung makin menghampiri, seolah gak ada jalan keluar. Tapi tiba-tiba, hentikan! Teriak Xiaoning. Ding Tian refleks menoleh dan matanya membelalak karena sosok cucunya berdiri dengan sebilah dagger mengarah ke lehernya sendiri. Xiaoning menatap kakeknya dengan mata berkaca-kaca. Dia bilang kalau kakeknya gak berhenti, dia akan melukai dirinya sendiri karena dua pria di hadapannya adalah sahabatnya. Wajah Ding Tian berubah geram, emosinya bergejolak, tapi suaranya tetap tajam saat dia bilang, kalau aku membiarkan mereka pergi, maka keluarga Sui gak akan ada lagi di dunia ini. Langkahnya tetap maju, aura tekanan kembali menggulung ke depan. Ngelihat itu Xiaoning menggertakkan gigi, suaranya bergetar tapi tegas. Kakek, jika kamu melangkah lebih jauh lagi, Ning akan memotong leherku sendiri di depanmu. Dagger itu pun mulai menancap, sedikit aja, tapi cukup untuk membuat darah segaris menetes di kulit lehernya yang putih pucat. Chovan dan Tianyang langsung panik, tapi Ding Tian masih aja gak mau mendengarkan ucapan cucunya. Wajahnya bergetar sebagai tanda penuh dilema, tapi suaranya tetap keras seperti hatinya ketika bilang, maaf Ning 7 keluarga kekaisaran benar-benar gak bisa disinggung. Mendengar itu Chovan melihat peluang, senyumnya muncul pelan, lalu dia bicara dengan nada mengejek. Sui Ding Tian, kau seorang pria bodoh tua. Kau pikir kau bisa menyelamatkan keluarga Sui dengan menyerahkan kami? Justru itu akan membuat keluargamu mati lebih cepat. Mata Ding Tian menyipit. Apa maksudmu? Sambil tersenyum, Chovan menunjuk ke arah Tianyang. Apakah kau tahu siapa dia? Dia anggota 7 keluarga kekaisaran, rumah Jianhou. Dengan keluargamu yang hanya kelas 2, kalau kau menangkap anggota 7 keluarga kekaisaran, bukankah itu sama aja cari mati? Ucapan itu membuat semuanya terdiam. Tianyang mematung, Ding Tian membeku. Tapi itu sebuah kebenaran yang terdengar terlalu besar untuk dipercaya si kakek. Apalagi selama ini gak ada kabar tentang kedatangan orang dari rumah Jianhou di kota Qingming. Tapi Chovan hanya tersenyum kecil dan bilang lagi, apakah para pengikut 7 keluarga kekaisaran harus lapor padamu tiap mereka bergerak? Apa kau gak melihat dengan jelas senjata dan teknik bela diri macam apa yang dia gunakan? Kalau kau gak percaya, silakan coba. Aku gak tahu apa yang akan terjadi dengan lembah Yaoming, tapi Jianhou pasti akan menghancurkan keluargamu. Dan saat kalimat itu selesai, mata Ding Tian terbuka lebar. Saking syoknya mendengar ancaman itu, Chovan terus melanjutkan argumennya. Dia bilang kalau Ding Tian telah menyerang mereka dan mendedikasikan dirinya pada lembah Yaoming. Belum lagi keberaniannya mencoba membawa mereka secara paksa. Bahkan jika mereka udah tertangkap sekalipun, rumah Jianhou pasti akan menyelidikinya. Dan pada akhirnya, Chovan mempertanyakan, siapa yang akan jadi kambing hitam? Perkataan itu bikin Ding Tian syok parah. Dia langsung bersujud ke tanah, dan dengan suara bergetar, dia bilang kalau dia nggak tahu identitas mereka sebelumnya, dan meminta maaf atas kecerobohannya. Chovan menatap Tianyang, lalu dengan suara pelan tapi tajam dia bilang, jika Tianyang benar-benar ingin menyelamatkan Ning maka jangan bertindak bodoh. Tianyang pun akhirnya terpaksa
mengikuti permainan yang digariskan Chuo Fan. Meskipun Xiaoning terlihat kasihan pada sang kakek, Chuo Fan tetap menekankan sikapnya. Dia bilang, apakah Ding Tian tahu posisi Tuan Muda Xie dari rumah Jianho? Hari ini, pria itu terluka oleh seorang pria tua. Dan rumah Jianho jelas nggak akan membiarkan hal ini begitu aja. Sambil masih menunduk ke bawah, Ding Tian cuma bisa bilang kalau dia memang nggak tahu dan berharap mereka mau mengampuni dosanya. Chuo Fan lalu menyatakan dengan tegas kalau mereka akan membawa Ning Er, dan jika Ding Tian ingin mengambilnya kembali, maka silakan kirim siapapun itu, baik dari keluarga Sui maupun dari lembah Yaoming, langsung ke rumah Jianho. Namun langkah Chuo Fan belum sempat jauh, Ding Tian tiba-tiba mengejar dan menahan kaki Chuo Fan. Dia bilang kalau nggak masalah jika Ning Er menyinggung Elder Qi, tapi dia nggak bisa membiarkan gadis itu pergi. Karena jika Ning Er benar-benar pergi, maka keluarga Sui akan benar-benar berakhir. Bahkan jika dia harus menyinggung tuan muda dari rumah Jianho, dia tetap nggak bisa membiarkannya. Chuo Fan yang mendengar itu langsung terlihat kesal. Tanpa ragu dia mengambil pedang Tianyang dan mengarahkannya ke wajah Ding Tian. Aksi itu bikin Tianyang dan Xiaoning langsung kaget setengah mati. Meskipun Tianyang memprotes, meminta agar Chuo Fan nggak menyakiti kakek Xiaoning, Chuo Fan tetap mengancam dengan pedangnya, sambil bertanya langsung apa yang akan Ding Tian lakukan terhadap Ning Er. Berkeringat dingin, Ding Tian akhirnya menjawab. Dia bilang kalau dia tahu kedua tuan muda itu menyukai Ning Er, tapi faktanya, Ning Er udah memiliki kontrak pernikahan dengan tuan muda dari lembah Yaoming. Pada ulang tahunnya yang ke-16, dia harus dikirim untuk menikah. Karena itu, sejauh apapun dia pergi, sebagai orang tua, Ding Tian akan tetap membawanya kembali. Chuo Fan pun jadi penasaran. Ding Tian menjelaskan lagi, kalau sekarang batas waktu udah lewat. Jika Ning Er nggak kembali, maka keluarga mereka akan menderita. Tianyang pun langsung bertanya ke Xiaoning, apakah benar dia pergi keluar kota demi kabur dari pernikahan ini? Xiaoning mengangguk, mengiyakan dengan pelan. Ding Tian kembali bersujud, meminta agar mereka melepaskan Ning Er. Dia bilang dengan sungguh-sungguh, gadis itu benar-benar gak bisa pergi bersama mereka. Melihat semua itu, Chuo Fan mengakui dalam hati kalau Ding Tian memang gak berbohong. Tapi dia juga tahu persis kalau kontrak pernikahan itu palsu. Dia lalu bertanya pada Ding Tian, apakah dia pernah melihat seorang gadis yang dikirim untuk menikah dan masih bisa hidup setelahnya? Pertanyaan itu bikin Ding Tian kaget. Tubuhnya berkeringat dingin. Dibantu berdiri oleh Xiaoning, Ding Tian akhirnya menjawab, lembah Yaoming adalah salah satu dari 7 keluarga kekaisaran. Di sana ada banyak aturan. Dan bagi keluarga kelas 2 seperti mereka, mana mungkin punya pilihan? Gadis itu udah dianggap sebagai milik orang lain. Jadi mereka cuma bisa meminta dan gak bisa berbuat apa-apa lagi. Chuo Fan menatap tajam ke arah Ding Tian. Senyum sinisnya muncul perlahan. Lalu dia bilang, jadi kau hanya mengikuti perintah seperti yang mereka inginkan? Jika aku katakan, semua gadis yang menikah di masa lalu udah mati, apa yang akan kau lakukan? Apa kau tetap mengirim Ning Er? Ucapan itu mengguncang langit-langit kesadaran Ding Tian. Matanya membelalak. Suaranya gemetar saat dia bertanya, apa? Bagaimana itu mungkin? Mengapa mereka melakukan itu? Kami udah sangat setia pada mereka. Tapi jawaban Chuo Fan datang seperti tebasan yang gak bisa dihindari. Justru karena kalian setia, itu sebabnya keluargamu dipilih jadi bahan tungku kuno mereka. Dan seketika, dunia seolah terhenti. Udara terasa menekan, tatapan semua orang membeku. Dan kebenaran itu menggema, lebih mematikan daripada pedang. Chuo Fan akhirnya mulai menjelaskan semuanya. Dia bilang, di jalan iblis ada semacam latihan yang menggunakan kumpulan roh jahat sebagai metode serangan. Tapi keseimbangan yin dan yang di dunia terlalu berat. Dan jika nggak hati-hati, kekuatan itu bisa berbalik menggigit penggunanya sendiri. Karena itu, diperlukan jiwa yang paling murni sebagai landasan prakteknya. Dan gadis perawan berusia 16 tahun adalah bahan terbaik. Chuo Fan ngelanjutin. Dia bertanya apakah mereka masih ingat seni bela diri yang dipakai oleh Elder Qi. Itu adalah seni bela diri tingkat Xuan Jie. Tapi kekuatan yang dikeluarkan saat itu belum sepenuhnya dipraktekkan. Dan karena itulah, kekuatannya masih terlihat lemah. Alasannya sederhana, tungku kuno itu belum sempurna. Elder Qi belum mendapatkannya. Penjelasan itu membuat Ding Tian dan Xiaoning bergidik ngeri. Tubuh mereka bergetar. Sementara pikiran mereka sulit mencerna kenyataan yang baru aja terungkap. Tianyang pun terdiam. Dia nggak menyangka kalau lembah Yaoming ternyata sedemikian berbahaya dan cukup gila untuk menggunakan manusia sebagai bahan latihan. Gak lama kemudian, Ding Tian akhirnya mengambil keputusan. Dia menatap cucunya dan menyatakan jika perkataan tuan muda itu memang benar, maka dia harus pergi menjauh.
Ding Tian mengelus kepala Xiaoning perlahan, lalu bilang kalau dia akan kembali dan mencari tahu tentang semua ini. Tapi dia juga memperingatkan, jika nanti ternyata masalah ini nggak seperti yang dikatakan Chuofan, maka saat waktu itu tiba, jangan salahkan dirinya kalau dia memaksa Xiaoning untuk menikah. Dan tanpa menunggu jawaban, Ding Tian pun melompat tinggi ke udara, terbang cepat menuju kediaman keluarga Sui, meninggalkan cucunya dengan tatapan berat dan hati yang gak menentu. Melihat sosok sang kakek yang melesat ke langit, Xiaoning gak kuasa menahan gejolak dalam dadanya. Air matanya tumpah seketika, tangisnya pecah. Suaranya bergetar saat dia berteriak, "Kakek, jangan pergi!" Lalu dengan tubuh yang masih gemetaran, dia menoleh pada Chuofan. Matanya dipenuhi harap yang rapuh saat bertanya, "Kakak Chuo, kakekku gak akan ada bahaya ketika kakekku kembali, iya kan?" Chuofan menatapnya dalam diam, tapi jawabannya datang bagai cambuk yang menghantam langsung ke hati. "Maaf, jika kakekmu gak kembali, orang-orang keluargamu mungkin punya waktu untuk hidup. Tapi begitu dia kembali, keluargamu pasti gak akan memiliki kehidupan lagi." Ucapan itu memukul habis seluruh harapan. Tubuh Xiaoning melemas, tangisnya makin menjadi-jadi. Air matanya mengalir deras, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat, dihantam kenyataan yang terlalu kejam untuk diterima. Melihat kesedihan Xiaoning yang makin dalam, Tian Yang akhirnya angkat bicara. Dengan nada penasaran dan sedikit emosi, dia bertanya kepada Chuofan, kenapa dia bisa begitu yakin kalau kakek Xiaoning kembali, seluruh keluarga Sui akan mati. Lagian bukankah Ding Tian adalah Master Profound Heavenly? Harusnya dia bisa menghadapi Elder Key. Chuofan menutup mata dan menjawab dengan tenang. Dia bilang kalau justru Tian Yang yang salah. Meskipun Chuofan bukan bagian dari tubuh Elder Key, tapi karena mereka sama-sama berasal dari jalan iblis, dia mengaku bisa sedikit memahami cara berpikirnya. Satu atau dua ide setidaknya. Chuofan menjelaskan, awalnya mereka udah menyinggung Elder Key, dan bagi orang seperti itu, keputusannya udah pasti. Keluarga Sui telah dianggap mengkhianati lembah Yaoming. Jika dia berada di posisi Elder Key, maka satu-satunya pilihan adalah memotong rumput sampai ke akarnya. Tapi justru di saat penting itu, kakek dari keluarga Sui malah keluar mencari cucunya. Dan dari situ aja, menurut Chuofan, semua orang pasti tahu apa yang akan terjadi begitu dia kembali. Tatapannya kemudian beralih ke arah Xiaoning yang masih menangis dalam diam. Dengan nada rendah dan berat, Chuofan melanjutkan, kalau saat ini sangat sulit menemukan Master Profound Heavenly. Karena itu, Elder Key mungkin akan membiarkan orang lain hidup hanya untuk menarik Ding Tian agar kembali. Tapi begitu dia benar-benar pulang, maka Elder Key gak akan ragu sedikit pun untuk menghabisinya. Ucapan itu menghantam keras hati Xiaoning. Tubuhnya makin bergetar dan tangisnya makin gak terbendung. Keputusasaan itu kini sepenuhnya menggulung dirinya. Ucapan Chuofan terasa seperti racun yang menetes perlahan, tapi mematikan. Kata-katanya menusuk terlalu dalam, sampai akhirnya Tian yang gak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan sorot mata yang membara, dia langsung menarik kerah pakaian Chuofan dan berteriak, "Omong kosong! Master Profound Heavenly adalah sosok yang disegani bahkan di antara 7 keluarga kekaisaran sekalipun. Aku gak percaya Yoguiki memiliki keberanian seperti itu. Gak mungkin dia berani menghancurkan keluarga yang memiliki Master Profound Heavenly." Ketegangan pun meledak di udara. Chuofan menjawab dengan nada kesal. Justru karena keluarga Sui memiliki Master Profound Heavenly, Elder Key harus menunggu Sui Ding Tian kembali sebelum dia memotong rumput sampai ke akar. Tanpa ragu, Chuofan menepis tangan Tian Yang masih mencengkram kerahnya, lalu melanjutkan dengan nada lebih tegas. "Selain itu kau sedikit salah. Master Profound Heavenly gak semuanya kuat. Gak peduli seberapa mengerikannya mereka. Kalau enggak, mengapa Sui Ding Tian berlutut di depan kita? Dia gak berlutut untuk kau dan aku, tetapi untuk rumah Jian Ho di belakangmu. Jika kau adalah orang biasa, Master Bone Tempering biasa, aku gak akan heran kalau dia baru aja membantai kita sampai habis." Fakta itu menampar Tian Yang dengan keras. Dia gak bisa membantah, tapi justru karena itu, emosinya makin membuncah. Tapi sebelum pertikaian itu memuncak, sebuah suara menembus ketegangan. "Sudah cukup, kalian berdua jangan bertengkar." Xiaoning yang matanya sudah penuh air mata berseru sambil menatap mereka. Suaranya gemetar tapi tetap kuat. Lalu dengan suara yang lebih pelan, dia bicara lagi, "Kakak Chuo, aku tahu analisismu selalu masuk akal. Katakan dengan jujur kepadaku, jika aku kembali, menggunakan identitasku sebagai tumbal untuk berbicara dengan Elder Key tentang kondisinya, bisakah aku menyelamatkan keluargaku?"
dan air matanya kini jatuh lebih deras, mencerminkan ketakutan, tekad, dan harapan yang bertarung dalam satu tubuh yang rapuh. Chovan menatap Xiaoning dengan sorot mata serius. Dia bilang, Elder King gak bisa benar-benar melatih seni bela diri itu, dan dari cara dia menggunakannya, terlihat jelas kalau bahan tungku kuno di lembah Yaoming memang sangat kurang. Chovan mengakui metode yang baru aja diusulkan Xiaoning mungkin aja layak, tapi tetap aja, ada sesuatu yang belum sepenuhnya bisa dia setujui. Ada keraguan yang belum bisa dia abaikan. Belum selesai Chovan menyampaikan seluruh pikirannya, jawaban singkat itu udah cukup membuat senyum kembali ke wajah Xiaoning. Dengan air mata yang belum sepenuhnya kering, dia bilang dengan pelan, "Gak apa-apa jika seperti itu. Selama itu bisa. Kakak Chuo, Kakak Tianyang, terima kasih atas perhatian kalian selama beberapa bulan terakhir. Mari kita berpisah." Dan di dalam kalimat itu, tersimpan keikhlasan, keberanian, dan luka yang diam-diam Xiaoning genggam sendirian. Dengan senyum yang dipaksakan tetap tegar, Xiaoning bilang, "Hanya aja, sejak lahir aku belum pernah keluar dari kota Qingming sampai sekarang. Sangat disayangkan aku gagal untuk melihat rumah Jiangho. Itu aja. Sampai jumpa." Dan tanpa menoleh lagi, dia membalikkan badan, perlahan menjauh meninggalkan mereka. Ketika suara Tianyang memanggil namanya terdengar dari belakang, Xiaoning terus berjalan sambil bilang, "Jangan mendekat. Kalian berdua jangan menggunakan kekuatan melawan keputusanku. Aku tahu aku gak bisa mengalahkan kalian berdua. Tapi kalau kalian menghentikanku, aku akan membenci dan gak peduli pada kalian seumur hidupku." Ucapan itu menampar Tianyang tepat di hatinya, membuat lututnya lemas dan akhirnya jatuh berlutut di tanah. Sementara itu, meski hatinya remuk karena harus meninggalkan Chovan dan Tianyang, Xiaoning tetap melangkah pergi. Dalam diam dia minta maaf karena udah keras kepala, karena gak pernah sempat membalas semua kebaikan mereka. Air mata menetes seiring setiap langkah yang Xiaoning ambil, dan dalam hati, Xiaoning bilang, "Biarkan aku membayar kalian di kemudian hari, jika itu ada kehidupan lain. Selamat tinggal, Kakak Chovan." Sebuah bisikan batin penuh harapan, seolah Xiaoning udah ikhlas melepaskan segalanya, termasuk hidupnya sendiri. Begitu Xiaoning berlalu, Chovan pun berniat pergi entah kemana. Tapi langkahnya terhenti sewaktu Tianyang bilang dengan suara menggantung, "Apa Ning benar-benar bisa menyelamatkan keluarga Sui?" Chovan cuma jawab, kalau untuk saat ini mungkin aja. Tapi begitu Ning meninggal sebagai tumbal, seluruh anggota keluarga Sui bakal dihancurkan di saat yang sama. Tianyang masih gak terima. Suaranya bergetar dan bertanya lagi, "Jadi semua itu cuma sementara? Terus kenapa Chovan membiarkan Ning pergi begitu aja?" Chovan diam sejenak, lalu menjawab, "Setidaknya saat Ning mati nanti, dia bakal merasa kalau keluarganya udah diselamatkan dan bisa pergi selamanya dengan hati yang lebih tenang." Gak tahan lagi mendengar ucapan Chovan yang dingin tanpa empati. Tianyang langsung menghantam wajahnya tanpa ragu. Tinju itu keras, sampai Chovan terseret di atas tanah. "Brengsek, kau menjual Ning lagi!" kata Tianyang dengan amarah membara sebelum pergi menjauh, meninggalkan Chovan yang terdiam. Tapi Chovan masih sempat bertanya, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Tanpa keraguan sedikit pun, Tianyang bilang dengan tegas, "Aku akan pergi menyelamatkannya." Chovan cuma tersenyum kecil, lalu nyeletuk, "Kau aja? Kau yang cuma bone tempering level 8, mau bertarung dengan Master Profound Heavenly? Seperti yang udah kau lihat, ada perbedaan besar antara ranah bone tempering dan ranah Profound Heavenly. Master Profound Heavenly bukan hanya bisa terbang ke langit, tapi kecepatan mereka gak sebanding dengan bone tempering." Meski sadar dirinya lemah, dengan tangan bergetar, Tianyang bilang kalau lebih baik dia bertindak daripada seperti Chovan yang gak melakukan apa-apa. Dia mengingatkan, terakhir kali mereka sebenarnya punya kesempatan untuk mengalahkan Elder Key. Chovan lalu jelasin kalau waktu itu mereka yang menyergap duluan, dan array udah diatur dengan baik. Dalam perangkap itu, secepat apapun seorang Master Profound Heavenly, mereka masih bisa mengimbanginya. Tapi sekarang, gimana cara nyusun array-nya? Masa harus dipasang di bawah kelopak mata Tianyang dan meminta Elder Key mau bertarung lagi? Kenyataan itu membuat langkah Tianyang terhenti. Dia syok luar biasa, sampai menggigit bibirnya sendiri. Dia tahu gak bisa membantah penjelasan Chovan, tapi di dalam hatinya, dia marah dan benci dengan sikap dingin Chovan yang terkesan gak peduli sedikit pun. Padahal Xiaoning sebentar lagi akan mati demi keluarganya. Padahal mereka pernah bersumpah sebagai saudara, sehidup semati di bawah langit yang sama. Dengan sorot mata tajam dan suara penuh tekanan, Tianyang bilang, "Chovan, aku selalu tahu kalau kau adalah anak yang gak bisa dipercaya. Namun gak peduli seberapa baik atau buruk,
kau harus selalu memenuhi janjimu. Kau sebelumnya udah berjanji untuk membawa Ning-Er keluar dari kota Qingming. Jika itu aja gak mampu kau lakukan, bagiku kau cuma seorang pengecut. Setelah itu, tanpa ragu dia kembali melangkah ke arah kepergian Xiaoning. Chuofan pun bilang dari belakang, bahkan jika kau pergi ke sana, kau hanya bisa menonton dan gak bisa melakukan apa-apa. Tian Yang tetap melangkah, suaranya tegas gak goyah sedikit pun. Aku udah siap. Bagaimanapun, aku lebih baik mati daripada menjadi seorang pengecut. Chuofan hanya bisa menatap punggung Tian Yang yang menjauh, dan dia pun balik badan ke arah yang lain. Tapi kemarahan mulai membara. Dia menyeka darah di sudut bibirnya, bekas pukulan barusan, dan dengan mata yang mulai bersinar terang, Chuofan bilang, "Siapa bilang aku nggak melakukan apa-apa?" Sesaat kemudian, Chuofan masuk ke dalam gua. Di atas tanah, dia mengaktifkan formasi array, lalu menaruh 2 sayap Thunderbird di atasnya. Sambil senyum kecut, dia sendiri heran kenapa akhirnya harus memaksa diri menjadi masokis untuk latihan berbahaya seperti ini. Tapi nggak ada pilihan lain. Nggak ada metode lain yang bisa ningkatin kekuatannya secepat itu dalam waktu singkat. Dia tahu betul, melawan iblis tua secerdik Elder Key, kalau kekuatannya nggak melampaui, maka peluang menang sama sekali nggak ada. Chuofan lalu menaruh tangannya di tengah lingkaran formasi. Quicksand yang dia letakkan mulai bangkit, berputar mengelilingi tubuhnya. Disitulah dia mengaktifkan formula transformasi iblis besar, sebuah teknik rahasia dari buku 9 rahasia. Metode ini menggunakan sihir iblis surgawi untuk memurnikan bahan ke dalam tubuh, membuat tubuh menjadi sekuat berlian yang gak bisa dihancurkan. Begitu teknik ini dijalankan, tulang bakal berubah menjadi baja yang diperkuat alami, gak terkalahkan. Tapi rasa sakit dari proses pemurnian ini sungguh luar biasa. Bahan untuk perbaikan pusaka sihir dilebur ke tubuh, seolah ribuan pedang menembus setiap inci kulit. Rasanya bahkan jauh lebih parah dari sekarat. Dan kalau gagal, tubuh bisa langsung hancur dan lenyap begitu aja. Keringat pun langsung mengucur deras dari tubuh Chuofan. Quicksand dan bahan-bahan lain mulai menyatu ke dalam dirinya. Baru langkah pertama untuk memurnikan otot, matanya langsung membelalak. Dan jeritan histeris pecah dari mulutnya karena rasa sakit itu. Sakit yang benar-benar gak bisa ditahan. Sambil terus berkucuran keringat dingin, Chuofan bilang dalam hatinya, "Gawat, itu udah menyerang otot-ototku." Metode pemurnian tubuh ini menghancurkan segala sesuatu dari dalam keluar dan menggantinya dengan berlian. Memang setelah latihan ini, aku bisa melakukan perbaikan internal dan eksternal pada berlian yang gak akan rusak. Tapi rasa sakitnya sungguh gila. Kalau bukan untuk menyelamatkan Ning-Er, bahkan jika aku tahu metode ini adalah yang terbaik, aku gak akan pernah melakukannya. Terlalu menyakiti sendiri. Chuofan menggigit bibirnya sendiri menahan rasa sakit luar biasa yang menjalar di sekujur tubuhnya. Sampai akhirnya, kulit tubuhnya mulai terkelupas paksa karena proses pemurnian otot tersebut. Barulah kemudian Chuofan memasuki langkah kedua, yaitu pemurnian tulang. Saat Quicksand mulai meresap ke tulangnya, matanya langsung terbuka lebar. Tubuhnya bergetar hebat gak karuan. Rasa sakitnya jauh lebih gila dari sebelumnya. Tapi dia cuma boleh meninju tanah buat menahan rasa sakit, tanpa boleh teriak sedikit pun. Karena kalau sampai dia teriak waktu memperkuat organ, esensi dasar kehidupannya bakal runtuh, dan dia akan mati. Susah payah Chuofan menahan tubuhnya agar gak jatuh ke tanah. Dan dia bilang dalam hatinya, "Aku gak tahu apakah Kaisar 9 Neraka mencobanya sendiri. Mengapa dia menciptakan metode latihan sesat seperti ini? Setan keparat!" Saat seluruh tulangnya remuk jadi pecahan kecil, Chuofan akhirnya gak sanggup lagi menahan. Jeritan histeris lepas dari mulutnya, dan tubuhnya terjengkang ke lantai. Tapi dia belum boleh menyerah, karena masih ada langkah ketiga, yaitu pemurnian organ. Begitu Quicksand masuk ke organ-organ vitalnya, darah langsung menyembur deras, membasahi lingkaran formasi. Tapi darah itu mendidih, saking panasnya, dan langsung menguap. Udah merasakan sakit setidaknya 1.000.000 kali lipat. Ternyata belum selesai juga. Quicksand ternyata mulai menyusup ke dalam otaknya, ke dalam Yuanshen miliknya. Dan rasa sakit itu seketika membuat dunia seakan runtuh. Harusnya ketika Yuanshen dihancurkan, kematian adalah sesuatu yang udah pasti. Dan sepertinya Chuofan gak bisa menolak kenyataan itu. Seiring pandangannya pun mulai kabur. Sambil tertawa kecil, tubuhnya bergetar hebat di atas lantai. Chuofan bilang dalam hati, "Tanpa diduga, Kaisar Iblis sepertiku sebenarnya bunuh diri. Ini benar-benar konyol." Setelah itu, dia pun kehilangan kesadaran dan menutup matanya. Di alam bawah sadar,
Chuan mengingat gimana dulu dia menjadi Kaisar Iblis, posisi tertinggi di Tanah Kudus, menjadi saint pertama, dan mendapatkan buku catatan 9 rahasia. Kenangan itu sempat membuat hatinya terasa penuh, meskipun dikhianati muridnya sendiri, lalu dilahirkan kembali di keluarga Luo, jadi pengurus rumah tangga, sampai akhirnya bertemu dengan Tianyang dan Xiaoning. Ternyata kenangan tentang Xiaoning berhasil membangunkannya dari alam bawah sadar. Dalam hatinya Chuan bilang, ternyata seperti itu. Seketika matanya kembali menyala, dan dia ingat lagi alasan kenapa mau melakukan semua latihan gila ini, semata-mata untuk menyelamatkan Xiaoning. Chuan pun meneriakkan nama Ning sekuat tenaga, dan tiba-tiba api biru menyala di atas lingkaran formasi ere. Ternyata pancaran itu muncul dari dahi Chuan sendiri, yang tanpa sadar udah mengaktifkannya. Sekarang kita pindah ke Sue Dingtian. Baru aja Dingtian tiba di depan gerbang rumah keluarganya, matanya langsung melebar, dan wajahnya seketika memucat, berkucuran keringat dingin. Pandangan yang menyambutnya membuat napasnya tercekat. Kediaman keluarga Sue sangat sepi, sunyi yang mencekam. Bahkan para penjaga yang seharusnya bertugas hari ini lenyap tanpa jejak. Firasat buruk langsung menyelimuti hatinya. Tanpa buang waktu, Dingtian langsung berlari menuju aula utama dengan langkah tergesa. Dan benar aja, firasat itu menjadi kenyataan pahit. Ternyata Yao Guiqi udah duduk di sana, tenang, tegas, tapi memancarkan bahaya yang gak bisa diabaikan. Seketika tubuh Dingtian terasa lemas. Dengan cepat dia menjatuhkan diri bersujud di hadapan elder itu. Saya nggak tahu Elder Qi ada di sini. Saya pergi keluar dan tersesat. Mohon ampuni saya. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, Elder Qi bilang, Sue Dingtian, keluarga Suemu telah dilindungi oleh lembah Yaoming selama ratusan tahun. Kami nggak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Dingtian langsung mengangguk cepat. Suaranya gemetar namun tulus. Ya, itu benar. Tanpa dukungan lembah Yaoming dan Elder Qi, bagaimana mungkin keluarga Sue kami memiliki kemuliaan seperti sekarang? Mendengar itu, Elder Qi tertawa kecil, lalu berdiri dari kursinya. Dia menyentuh bahu Dingtian, yang membuat Dingtian makin tegang. Dengan tatapan mengerikan, Elder Qi bilang, kau mengatakannya dengan baik. Itu wajar bagimu untuk berpikir seperti itu. Tapi, mengapa kau ingin berkolusi dengan orang luar dan mengambil Quekshen lembah Yaoming? Dingtian buru-buru bersujud lagi dan menjawab, Elder Qi, Anda pasti salah paham. Keluarga Sue kami selalu setia pada lembah Yaoming dan gak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, bagaimana kami bisa memiliki keberanian untuk melawan? Masih dengan tatapan tegas, Elder Qi bilang, kau pemberontak. Dulu kau saling membantu. Aku percaya itu. Tapi sekarang aku harus percaya dengan fakta. Aku bertanya padamu, bagaimana cucumu Sue Ningxiang? Ngelihat Dingtian gak bisa menjawab dan cuma mengalihkan pandangan, Elder Qi menggebrak meja sampai retak dan teriak, biarkan aku memberitahumu. Dia dan bocah yang busuk itu mencuri Quekshen milikku, dan dia udah mati di pegunungan Beast. Meski teriakan itu ngebuat Dingtian tegang, tapi dia heran karena info itu nggak sesuai dengan fakta yang baru aja dia cek langsung sebelumnya. Elder Qi yang nggak tahu fakta sebenarnya, dalam hatinya dia bilang kalau meskipun dia nggak secara pribadi menghabisi mereka, mereka pasti udah terluka dan nggak akan bisa melarikan diri dari monster. Dia mikir kalau awalnya Sue Ningxiang memang banyak gunanya, tapi sekarang semuanya udah hilang. Kerugiannya akan ditanggung oleh kehidupan keluarga Sue. Begitulah tatapan Elder Qi kepada Dingtian. Elder Qi pun memanggil pasukannya untuk membawa semua anggota keluarga Sue ke aula utama. Dingtian yang ngelihat itu syok parah, karena anak cucunya diikat rantai dan tubuh mereka penuh luka berdarah. Gak tahan dengan perlakuan buruk ini, Dingtian pun berdiri dan bilang dengan lantang, Elder Qi, keluarga Sue kami udah bekerja untuk lembah Yaoming selama ratusan tahun. Bekerja keras tanpa lelah. Apakah seperti ini lembah Yaoming memperlakukan keluarga afiliasinya? Kata Dingtian sambil memancarkan aura tekanan hebat yang membuat pasukan lembah Yaoming terkaget-kaget. Ngelihat itu Elder Qi tertawa cekikikan dan menjawab, aku nggak memandangmu seperti keluarga kelas 2, tetapi seperti barang. Selama kalian di lembah Yaoming, kalian harus mendukung kami sebanyak yang kami suka. Di mataku, keluarga Suemu gak pernah menjadi keluarga afiliasi, tapi sekelompok sedikit anjing penjaga yang berguna. Kami memberimu tulang dan kemudian memberimu hadiah. Harusnya kau berterima kasih banyak pada kami. Tapi sekarang, seekor anjing tua berani memberi hutang pada pemiliknya dan menawar harganya. Anjing seperti itu gak diperlukan lagi, kata Elder Qi dengan tatapan iblis.
yang ngebuat aura kemarahan meledak hebat dari Ding Tian. Elder Ki masih aja ngelanjutin. Apakah anjing pengawas akhirnya membuka mulutnya kepada tuannya? Udah waktunya menggantinya dengan anjing baru, kata Elder Ki sambil memancarkan aura pekat di tubuhnya. Dengan penuh kegeraman, Ding Tian bertanya dengan lantang, Yoguiki, aku datang untuk bertanya padamu, pernikahan Ning apakah kau akan menggunakannya sebagai bahan tungku untuk berlatih? Elder Ki menjawab, ternyata kau cukup pintar. Kami udah melakukan ini sejak lama. Gak ada keluarga afiliasi yang menemukannya, tapi malah ditemukan olehmu. Gak heran kau akan melawan. Ternyata itu untuk gadis budak murahan itu. Ucapan penghinaan pada cucunya yang mengoyak jantung itu gak sanggup lagi didengar oleh Ding Tian. Dia pun teriak lantang, bajingan! Tua bangka! Akan kuhabisi kau! Kata Ding Tian yang kemudian tanpa ampun menerjang ke arah Elder Ki yang tersenyum iblis. Tanpa ampun Ding Tian mengerahkan serangan cakar ganasnya yang ternyata terlalu gampang Elder Ki hindari. Dalam sekejap mata, Elder Ki udah berada di belakang Ding Tian dan menempeleng dadanya sampai si kakek terseret jauh ke belakang. Sangat kesakitan. Tiba-tiba Elder Ki berhasil mendekati Ding Tian yang membuatnya kaget bukan main. Dan seketika, Elder Ki kembali menghantam Ding Tian dengan sangat keras hingga si kakek kembali terhempas jauh ke belakang, menembus dinding aula sampai membentur dinding gerbang dengan sangat parah. Elder Ki kemudian mendekati Ding Tian yang lemah gak berdaya di dinding gerbang dengan langkah kaki penuh aura tekanan, dan dia bilang, aku udah menjadi Master Profound Heavenly lapisan 3, sedangkan kau cuma pemula yang baru aja menerobos Profound Heavenly. Kesenjangan antara aku dan kau seperti langit dan bumi. Pergilah mati Pak Tua. Yakinlah putra dan cucumu akan pergi menyusulmu sebentar lagi, kata Elder Ki yang udah bersiap mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Mendengar itu Ding Tian memancarkan wajah pasrah. Dalam hatinya, dia gak menduga akhir keluarga Sui akan menjadi seperti ini. Untungnya Elder Ki mengira Ning udah mati. Aku gak berpikir dia akan mengejarnya lagi, kata Ding Tian menutup mata dan bersiap menerima kematian tragisnya. Tapi gak seperti dugaannya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang teriak, berhenti! Elder Ki pun menoleh ke belakang ke sumber suara. Dan seketika matanya terbuka lebar karena suara itu ternyata berasal dari Xiao Ning yang baru aja tiba di rumah keluarganya. Dalam hatinya Elder Ki bilang, kok bisa? Apa dia benar-benar bertahan hidup di tangan monster itu? Yah, tapi itu gak masalah. Bukankah bahan tungku udah kembali? Sedangkan Xiao Ning sendiri sangat murka ngelihat kakeknya nyaris dihabisi Elder Ki. Xiao Ning bilang, bukankah kau mau menggunakanku sebagai tungku latihan? Cepat lepaskan keluargaku. Kalau enggak, aku akan menghabisi nyawaku di depanmu, kata Xiao Ning sambil menempelkan mata dagger di lehernya. Berhubung Elder Ki masih mencoba memanfaatkan situasi dengan trik ucapan, dengan penuh keyakinan Xiao Ning mulai mengiris sayatan kecil di lehernya yang membuat kakeknya panik dan teriak keras melarang. Sedangkan Elder Ki ternyata juga ikut melarang dengan sama paniknya. Sehingga Xiao Ning mendapat satu kesimpulan penting. Dirinya sangat berharga bagi Elder Ki saat ini. Lalu Elder Ki pun bertanya, anak itu juga masih hidup, iya kan? Meski Xiao Ning mencoba berkilah, Elder Ki tahu persis kalau Chuo Fan masih hidup. Apalagi bakat dan kelicikan Chuo Fan melebihi dirinya sendiri. Ngelihat Xiao Ning masih menempelkan dagger di lehernya, si Elder pun bilang, gadis kecil, bukannya aku memandang rendah dirimu. Kau itu gak bisa menebak kartuku dengan pikiranmu. Tingkahmu sekarang ini pasti anak itu yang mengajarimu, iya kan? Lupakanlah, kali ini aku mengaku kalah. Aku janji gak akan menghabisi keluargamu. Ucapan itu spontan membuat Xiao Ning senang. Namun tiba-tiba Elder Ki ngeluarin senjata cakarnya dan melukai bahu kanan Ding Tian dengan sangat parah. Terhadap Xiao Ning yang terlihat kesal, Elder Ki bilang dengan nada licik, aku memang janji gak akan menghabisi mereka. Tapi kakekmu adalah Master Profound Heavenly. Tentu aja aku harus membatasi kekuatannya. Ketika kau sampai di lembah Yaoming, aku akan membiarkan mereka pergi, kata Elder Ki sambil berlalu melewati Xiao Ning yang kesal setengah mati. Setelahnya si Elder memanggil para bawahannya untuk membawa Xiao Ning kembali ke kamar, karena besok mereka akan berangkat ke lembah Yaoming. Selagi Xiao Ning diantar oleh pasukan lembah Yaoming, dia nggak sengaja mencuri dengar percakapan antara Yang Ming dan Elder Ki. Intinya Elder Ki nggak akan meremehkan Chuo Fan sebagai kepala pelayan keluarga Luo yang udah menghabisi 2 Elder lembah Yaoming. Kalaupun ketua sekte lembah Yaoming nggak akan percaya dengan kemampuan Chuo Fan karena masih di Key Gathering Realm,
Elder Ki janji pada Yang Ming akan mencari cara untuk membalaskan dendam dua elder yang udah tewas dan juga dendam dirinya. Tapi itu setelah urusan Xiaoning selesai. Mendengar itu, Xiaoning pun tertekan dan bilang dalam hatinya, "Gawat, kakak Chuo ditargetkan oleh Elder Ki. Semuanya karena hubungannya denganku. Kakak Chuo, gak seharusnya kau mengalami celaka karena aku." Sekarang kita pindah ke sosok yang pernah menyelamatkan nyawa Chuo Fan sebelumnya. Di dalam gua persembunyian, sosok itu heran kenapa api hijau yang diberikan kepada bocah yang dia selamatkan tiba-tiba menghilang. Apa bocah itu menghapusnya sendiri? Itu masih dalam kepemilikanku, tapi di luar kendaliku. Hahaha. Aku benar-benar bingung. Api hijauku bisa disingkirkan olehnya. Udah bisa dianggap kalau anak ini menentang langit. Gimana bisa dia memurnikan api hijauku? Bahkan jika itu master tingkat radian sekalipun, nggak mungkin mendapatkan api hijauku, kata sosok tersebut sambil mengaktifkan apinya sendiri dan keluar dari gua persembunyiannya. Tapi yang membuat dia bingung sekarang, kalau api hijau itu benar-benar dihapus, gimana caranya dia menemukan Chuo Fan? Lupakan aja. Mau gimana pun, dia pasti akan kembali lagi nanti. Tawa sosok tersebut yang menggema keras di dalam hutan terdalam Spirit Beast. Jauh dari hutan Spirit Beast, terlihat Chuo Fan keluar dari gua dan tubuhnya memancarkan aura petir mengerikan sebagai tanda dia udah mencapai level kekuatan baru. Matanya kini bahkan bisa memancarkan aura petir pekat, petir yang sama persis seperti burung thunder sebelumnya. Ngerasain seluruh tubuhnya seperti terlahir baru, Chuo Fan tersenyum lebar dan bilang dalam hati, "Berhasil. Sekarang aku benar-benar dilahirkan kembali. Pencapaian tubuh berlian yang gak bisa dihancurkan. Sekarang tubuh ini udah terbuat dari quicksand. Kekuatannya setara dengan senjata spirit level 5. Selain itu ada nyala api ini. Ketika Master Misterius memberikannya padaku, api ini gak bisa kukendalikan sesuka hati. Tapi setelah formasi aneh pemurnian, nyala api ini telah bergabung dengan Yuan Shenku menjadi api Yuan Shen. Sekarang gak hanya dikendalikan olehku, Yuan Shenku menjadi lebih aman," kata Chuo Fan yang sangat puas dengan semua kekuatan barunya. Chuo Fan yang makin percaya diri kemudian bilang, "Bahkan Master Profound Heavenly sekalipun gak akan bisa mengalahkanku." "Oh iya, aku hampir melupakan bisnisku," kata Chuo Fan yang kemudian mengaktifkan dua sayap Thunderbird di punggungnya. Setelah kembali mengenakan pakaian dan mengikat rambutnya, Chuo Fan pun terbang dengan kecepatan luar biasa sambil bilang dengan tegas dalam hatinya, "Yo Guiki, kau akan mati." Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita Mystic Monarch hanya di channel Manhwa Park dan stay update.